saudara-saudari, kembali lagi dalam renungan harian HKBP Resort Maranatha Rawalumbu. Sebelum kita mendengarkan renungan di hari ini, mari kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hadirat Tuhan tengah-tengah kehidupan kami, di mana Tuhan tidak pernah undur diri untuk menyertai kami dan memberkati kami. Namun Tuhan selalu menyertai kami, baik ketika kami bersama dengan keluarga, bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi di tempat lain, atau dimanapun ya Tuhan, hadirat Tuhan selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian di tengah-tengah gerejamu, yang disediakan gerejamu untuk jemaat ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bersuka cita ketika kami mendengarkan renungan dari firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami bersuka cita untuk mendengarnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan dalam renungan harian kita, yaitu yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 2, demikian isi firman Tuhan. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Saya akan baca sekali lagi. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kata mengaku dalam bahasa Yunani yang berarti homologio ada terdiri dari dua kata, yaitu homo dan logos. Homo berarti bersama-sama, sedangkan logos perkataan atau firman. Jadi mengaku dalam bahasa Yunani mempunyai makna yaitu pernyataan bersama-sama atau pengakuan iman atau klaim. Dalam nas kita hari ini, Yohanes menegaskan bahwa setiap orang yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia yang berasal dari Allah. Sedangkan ada roh lain yang mengaku bahwa kalau Yesus itu bukan berasal dari Allah. Itu disebut dengan para anti-Kristus. Dengan demikian, ukuran dari orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Allah ketika roh itu datang kepadanya dan membuat pengakuan tentang kehadiran atau siapa itu Yesus, apakah dia Allah dan manusia, atau bahkan menolak kemanusiaan Yesus atau menolak keallahan Yesus. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada bermacam-macam pengakuan iman pada zaman para rasul tentang siapa itu Yesus. Yang pertama, ada ajaran yang menekankan kepada keallahan dari Yesus, tetapi di sisi lain mereka menolak yang namanya kemanusiaan dari Yesus itu sendiri. Yohanes menegaskan salah satu isi pengakuan iman yang salah atau sesat adalah ketika mereka mengaku Yesus adalah Allah, tetapi mereka menolak Yesus itu sebagai manusia. Karena itu di zaman Yohanes, bagi mereka yang mengaku demikian, mereka sangat anti atau mengatakan bahwa Yesus, kemanusiaan Yesus itu adalah sementara. Jadi tidak mungkin Yesus itu adalah manusia. Dia adalah Allah. Mereka menerima Yesus sebagai Allah, namun menolak Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia, yang turun dari surga dan menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Itu adalah berasal dari roh kesesatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Allah telah mengaruniakan roh kebenaran kepada kita sehingga kita bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga sebagai Allah yang menjadi manusia. Artinya Yesus itu adalah Allah dan manusia yang sejati. Kita bisa buka di 1 Yohanes 4 ayat 2. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita menolak ajaran yang demikian yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, tetapi menolak yang namanya Yesus sebagai manusia. Kita menolak ajaran yang demikian. Yang kedua, ada ajaran yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Pada mulanya di gereja-gereja mula-mula ada terdiri
dari jemaat-jemaat yang berasal dari latar belakang Yahudi, dan ada yang berlatar belakangkan orang-orang pendatang atau dari mungkin orang-orang Yunani atau orang-orang Romawi yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun persoalan muncul dari orang-orang yang berlatar belakangkan Yahudi yang menekankan bahwa ketika seseorang itu percaya kepada Yesus dan menjadi Kristen, mereka mengatakan bahwa mereka harus mengikuti tradisi-tradisi dari Yahudi. Mereka harus disunat, mereka harus melakukan hari-hari besar yang dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi atau upacara-upacara fisik yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yohanes mengatakan bahwa para pendusta ini menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka lupa bahwa tidak mungkin mengenal Allah Bapa tanpa percaya kepada Yesus. Mereka itu yang anti daripada Kristus adalah mereka yang akan masuk kepada kebinasaan. Mereka tidak memperoleh kehidupan yang berarti di masa-masa yang akan datang. Ketika kita Bapak Ibu dan saudara-saudari mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, berarti kita harus mengaku bahwa Yesus itu adalah utusan Allah yang datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia termasuk dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, persekutuan dengan anak dan Bapa dimulai ketika kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias dan anak Allah. Menyangkali fakta ini berarti seseorang itu telah menjadi anti Kristus itu sendiri. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan demikian. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh manusia atau seluruh dunia. Di sini Yohanes mau mengatakan bahwa para antikristus tidak begitu keluar saja dan meninggalkan persekutuan jemaat, tetapi terus berusaha untuk menarik orang lain meninggalkan persekutuan jemaat. Antikristus misinya adalah untuk menarik para pengikut Kristus, jemaat Kristus itu menjadi orang-orang yang anti Kristus itu sendiri. Itu adalah tujuan mereka. Jadi setiap orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias dan mereka masih menanti-nantikan Mesias, mereka sudah pasti mereka disesatkan oleh roh-roh kesesatan atau roh-roh yang tidak benar. Jadi ada orang yang mengakui tadi bahwa Yesus bukanlah Mesias. Yang ketiga, ada ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saat ini sering diperdebatkan. Ada yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kalau Yesus anak Allah, lalu siapa bedanya? Ada yang mengatakan begitu. Mereka memahami bahwa hubungan antara Allah dengan anak itu adalah sebagai hubungan lahiriah. Hubungan sebagaimana manusia seorang ayah dengan seorang anak. Padahal kata Yunani yang dipakai untuk menjelaskan bahwa Yesus itu adalah anak Allah adalah kata huios, yang berarti hubungan yang tidak bisa dipisahkan sama sekali oleh apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sedangkan kalau kata Yunani yang dipakai untuk menjelaskan hubungan antara anak dengan ayah, layaknya saya sebagai ayah dan saya punya anak, itu kata teknon, yaitu yang memiliki hubungan-hubungan sebagaimana di tengah-tengah dunia ini ada hubungan keluarga dan yang lain. Tetapi kalau Yesus dengan Allah menjelaskan bahwa Yesus dengan Allah tidak bisa dipisahkan oleh apapun yang ada di tengah-tengah dunia. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, ada ajaran tadi yang menyangkal bahwa Yesus adalah anak Allah. Di zaman Yohanes atau di zaman para rasul, ada begitu banyak aliran yang bernama Gnostik yang memahami ini bahwa tidak mungkin Yesus itu adalah anak Allah, tidak mungkin sesuatu yang suci itu yang bersumber dari Allah yang suci menyatu dengan dunia ini yang penuh dengan hal-hal yang jahat atau yang kurang baik. Untuk itu ajaran mereka sebenarnya harus kita tolak, ajaran yang demikian yang menolak bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yang berikut Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, atau yang keempat, ajaran yang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan.
Ada begitu banyak sekarang juga yang demikian, antikristus yang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka hanya melihat Yesus dari sisi kemanusiaannya saja dan menyangkal bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah yang turun menjadi manusia dan bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, cara terbaik untuk membedakan antara pengajaran yang tinggal di dalam Yesus dan bertumbuh di dalam Yesus adalah pengetahuan tentang Dia. Jika seseorang itu di dalamnya Kristus tumbuh dan diam, maka dia akan semakin mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Allah. Yesus itu juga adalah Allah yang menjadi manusia. Namun jika Kristus tidak hidup di dalam hatinya, maka kemungkinan dia akan semakin menolak dan mencari dalil untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah bukan Allah, hanya mungkin karang-karangan daripada orang-orang percaya pada waktu itu. Pada zaman sekarang banyak sekali yang demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, marilah kita sebagaimana yang dikatakan oleh Yohanes tadi, bahwa demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia adalah berasal dari Allah. Jadi kalau kita mengaku Yesus adalah Allah, Yesus adalah manusia, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Allah itu sendiri, itu adalah roh yang berasal dari Allah, yaitu pekerjaan-pekerjaan dari Roh Kudus. Namun di luar itu adalah pekerjaan dari Roh Penyesat. Bapak Ibu dan saudara-saudari, silahkan merenungkan firman Tuhan hari ini tentang ajaran apa yang sekarang datang di tengah-tengah kita, yang kita dengar. Mari kita bandingkan dengan firman Tuhan saat ini yang mengatakan bahwa setiap roh yang datang dan mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia adalah berasal dari Allah. Dengan ajaran-ajaran yang sekarang ini sangat banyak yang menolak tentang kehadiran atau wibawa dari Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di mana Engkau mau menjadi manusia melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami beroleh keselamatan dan pendamaian dengan Allah Bapa di surga. Dan kami hari ini ya Tuhan Allah, orang-orang yang paling bersukacita karena Yesus adalah menjadi pemilik kami ya Tuhan, dan kami telah tinggal di dalamnya. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang menuntun kami dalam melewati proses kehidupan kami, baik siang dan malam, baik keluarga kami ataupun saudara-saudari kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menuntun kami untuk menyelesaikan segala aktivitas dan pekerjaan kami, agar semuanya itu membuahkan hasil yang maksimal dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika kami mengerjakan pekerjaan itu ya Tuhan, kami tidak mengerjakannya dengan sembarangan, tetapi dengan semangat yang dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak jemaat-Mu, baik mereka yang masih kecil, yang sekolah, atau yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan. Engkaulah yang menuntun dan melindungi mereka, yang menaruh hikmat bagi mereka, agar mereka bersukacita ya Tuhan, bertumbuh di dalam dan dibangun di dalam iman, dan mereka bersukacita senantiasa di dalam pertumbuhan mereka. Berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkaulah yang memulihkan keadaan bangsa kami saat ini ya Tuhan. Bila saat ini perekonomian tengah-tengah bangsa kami sedang terganggu ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan senantiasa menolong bangsa kami, menolong para pemimpin kami, agar mereka membuat kebijakan yang pro kepada perdamaian, pro kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dunia Tuhan, serta keadilan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang semakin maju ke depan dan semakin takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah gereja-Mu bila di masa yang akan datang
gereja akan merencanakan ibadah berjemaah setelah PSBB dan dimulai dengan new normalnya Tuhan. Tuhanlah yang memberkati setiap orang yang akan datang ke tempat kerja, sehingga mereka ya Tuhan dalam keadaan sukacita datang dan pulang pun di dalam sukacita. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Darah Kudus yang menyertai kita sekalian.